Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Kita coba untuk membahas yang support resisten ya, biar nanti ada sedikit banyak kita bisa melihat support dan resisten itu berkaitan dengan batasan ya. Saya menyebut nanti level karena lebih ke arah penolakan ya, lebih ke arah penolakan dan market yang betul-betul terhenti di sana ya. Karena kalau nanti support resisten ini bisa menggunakan rumus ya, bisa menggunakan rumus cukup jauh, kita tidak dapat peluang yang lebih besar. Ya, meskipun secara logika kita bisa menentukan secara sederhananya. Ya, support ini adalah benturan yang ada di bawah, atau ini tahanan di bawah. Kemudian yang resisten ini tahanan yang ada di atas. Ya, ibaratnya kalau resisten ini adalah atapnya, kemudian yang support ini adalah lantainya. Ya, harusnya dibalik ya, support itu di bawah. Ya, kita tentukan biar kita gampang monitornya. Saya akan pindahkan dulu yang di atas itu resisten ya, biar nanti kita gampang monitornya. Yang di atas kita mengacu pada resisten dan support ya. Ini resisten, ini support. Apa itu resisten, apa itu support ya? Support, resisten dulu ya. Resisten itu adalah bahasa gampangnya tadi adalah tahanan yang ada di atas. Kalau kita jelaskan, resisten itu adalah harga di mana buyer itu mencapai titik jenuhnya, kemudian terhenti di sana, kemudian berbalik turun. Buyer yang kuat naik, kemudian terhenti di sana, kemudian berbalik turun, maka ini resisten namanya. Sedangkan support itu ketika seller dia bergerak kuat ke bawah, kemudian terhenti di sana, setelah itu balik. Nah, baliknya ini bisa panjang atau bahkan bisa dekat. Yang terpenting dia membentuk tahanan, di sini menjadi tahanan, menjadi benturan di sana. Apakah hanya berupa benturan seperti ini? Enggak ya, support resisten ini bisa berupa sumbu. Sumbu panjang pun bisa menjadi resisten yang di atas, sumbu panjang pun bisa menjadi support yang di bawah. Sehingga jangan kita hanya terpaku pada indikator yang ada atau yang sudah disediakan di sana. Ya, memang sudah tinggal pakai saja, di sana sudah dihitung oleh sistem, oleh mesin ya. Tetapi jangan lupa support resisten yang dekat nanti kita tidak akan menemukan ya, sehingga peluangnya kita tidak menemukan lebih awal, lebih dini ya. Ini kalau kita menggunakan trading jangka menengah ya tidak masalah ya. Kalau kita menemukan jangka pendek, support resisten kita gunakan yang sesuai dengan rumusnya. Tentu peluangnya kita terlalu lama kita menunggu peluangnya nanti ya, karena itu nanti kita buat sesimpel mungkin ya, sesederhana mungkin. Yang terpenting apa? Tujuan kita menganalisis, memberikan coret-coret atau membuat satu pemetaan adalah untuk mempermudah kita menentukan titik entry itu di mana. Dan tentu itu nanti berpotensi untuk kita dapatkan keuntungan ya, dengan cara kita melakukan uji coba terus menerus atau latihan. Ya. Kalau kita bandingkan dengan orang lain di sana, oh bukan di situ supportnya, di sini resistennya, di sini, ya biar saja. Karena kita menentukan support resisten terdekat ini untuk menentukan titik entry kita yang terdekat, yang tentu berpotensi untuk kita dapat profit.
Yang tadi pagi sudah kita analisakan ya, sudah kita petakan contohnya dan belum saya hapus sampai sekarang. Mungkin yang tadi sempat nonton video pagi saya ketika analisa, di sana sudah kita jelaskan potensi atau kemungkinan besarnya masih akan kuat bergerak naik. Tetapi tetap akan diwarnai oleh penolakan. Maka saya buat posisi yang cukup jauh di sana. Perhatikan, posisi yang cukup jauh berada di wilayah-wilayah pentingnya. Di sana ada sell stop, ada buy stop ya. Sell stop ini kita pending order atau membuat satu penawaran harga. Ketika harga itu menyentuh 1928 maka saya entry sell. Ternyata di candle ke 5 dan ke 6 ini tersentuh, dan ke 7 ini kita dapat profit yang lebih ya, sudah dapat 188, sehingga sebenarnya ini sudah lebih dari cukup untuk kita target kita kalau kita melihat kondisi marketnya. Kemudian yang di atas belum tersentuh, di sana ada buy stop ya. Bagaimana kita menentukannya nanti kita bahas setelah kita banyak belajar di teknikalnya. Tentu kalau kita tiap hari uji ya, nanti akan banyak potensi yang kita dapatkan di sana ya. Kalau kita tidak pernah menguji, kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan tahu bagaimana peluang-peluang itu bisa kita dapatkan. Nah, ini ketika kita melihat marketnya bergerak naik, ini sudah menyentuh, artinya buy-nya akan eksekusi. Perhatikan nanti kalau cuma 200 ya masih bisa. Kalau cuma pengen dapat keuntungan 200 nanti tetap bisa, bahkan bisa bergerak hingga di area ini. Lah kok bisa tahu? Ya, karena histori saja. Tidak ada yang pasti. Yang paling kita gunakan adalah historinya. Oke, kita lanjut dulu ya di materi support resisten ini ya. Nah, support resisten ini cara menentukannya bagaimana? Cara menentukan support dan resisten ini, support resisten ini kita bisa tentukan dengan melihat satu high low-nya. Ya, kita bisa melihat high low atau swing high dan swing low-nya ya. Ini bahasanya swing high, swing low-nya. Yang kedua dengan level psikologis. Ya, high dan swing high, swing low ini contohnya begini ya. Ketika naik, kemudian dia bergerak naik turun begini. Setelah itu dia turun panjang lagi dan naik lagi. Nah, begini kemudian turun lagi. Maka yang saya maksud dengan swing high dan swing low adalah di sini. Di sini, di sini. Sehingga kita tarik garis begini. Kalau kita tarik garis lurus ini adalah level. Kalau kita tarik garis lurus adalah level. Ini resisten, ini support. Ya, yang posisi seperti ini adalah resisten yang kuat dan support yang kuat. Nah, sedangkan level psikologis itu ketika dia naik turun, ya, dia selalu kembali begini. Ini adalah level psikologis, di mana dia selalu bergerak menyentuh di sini, kemudian kembali. Selalu menyentuh kemudian kembali. Maka ini disebut dengan level psikologis. Dia bergerak turun tidak mampu, bergerak naik lagi, terus lagi naik, turun lagi, mendekati level ini kembali naik. Maka ini menjadi level psikologisnya. Sehingga kenapa saya sering menyebut sebagai level, karena level ini adalah bagian dari market yang selalu berulang ya. Contohnya begini. Nah, ini yang kita tadi baru sebutkan, buy stopnya tersentuh dan nanti kalau cuma 200 saja dapat. Ini sudah bergerak 190-an ya, sehingga mendekati 200. Targetnya nanti mendekati 1942, sehingga yang tadi pagi ikut buy stop sudah bisa dipastikan akan profit. Oke, kita kembali ke contoh ya. Saya akan gunakan yang lain biar nanti tidak mengganggu oret-oretan sebelumnya. Kita perhatikan
market itu akan selalu berulang, dia akan selalu kembali ke histori harga masa lalunya. Sehingga perhatikan ketika marketnya dia bergerak naik turun ya, nanti suatu saat kita akan menemukan dan akan menjadi bagian yang bisa menguntungkan kalau kita betul-betul jeli. Perhatikan ketika dia bergerak turun, ini kita lihat di sini ada bergerak turun, kemudian mencoba untuk menyentuh level di sini, tapi tidak mampu. Dia hanya terhenti di sini, sehingga ini menjadi level psikologis yang terdekat. Kemudian dia turun lagi berada di level psikologis lagi, di mana di area di sini adalah terhenti, berbalik lagi ke atas. Maka ini level psikologis. Yang di atas pun sama, ada level psikologis di sana. Ketika dia bergerak naik, kemudian ditolak lagi, maka ini level psikologis. Di bawah pun sama, di sini ada level psikologis. Selagi dia masih berada di area itu, maka selama itu pula dia masih akan berada di dalam. Dia akan selalu naik turun. Dia akan selalu naik turun. Nah, ketika dia mulai melewati level psikologisnya, ini sudah kelihatan di sana. Market itu dia mulai kelihatan ya. Kalau dia mau kuat itu kelihatan. Dari mana? Dari visualnya, tampilannya dia bergerak kuat. Kemudian melewati levelnya. Kalau sudah melewati level psikologisnya, jangan dilawan karena ini bisa menjadi pertanda seller dia akan jauh lebih kuat. Oke, kita kembali ke materi lagi, kembali ke support resisten tadi. Nah, support resisten ini bisa menjadi bolak-balik ya. Contoh misalkan begini, ketika dia naik kemudian turun lagi, dia naik lagi kemudian turun lagi, maka ini adalah resisten, ini adalah support. Kemudian ini adalah resisten. Kenapa? Karena dia tidak melewati resisten sebelumnya, membentuk resisten yang baru. Di sini tetap supportnya. Kalau dia breakout, maka fungsi yang support ini sekarang jadi resisten. Nah, karena lewat. Nanti di sini ada level lagi, maka diuji lagi. Ini menjadi supportnya. Mampu enggak? Kalau enggak mampu dia memantul begini. Sampai di mana? Misalkan, oh sampai di atas, berarti ini breakout. Kemudian naik lagi, oh ini breakout lagi. Naik lagi, breakout lagi. Kalau sudah lewat dari beberapa level, maka artinya struktur buyer sudah akan terbentuk, naik, trennya naik. Sehingga paling mudah kalau kita entry itu di posisi-posisi tren. Kita rekom untuk entry itu dalam posisi tren lebih potensial. Nah, tren itu ada naik, ada turun. Tidak ada tren datar. Yang begini tidak ada tren. Sehingga dalam posisi seperti ini kita tiarap. Lebih baik kita menunggu, sit, wait and see. Nah, kita ketika marketnya sudah mulai bergerak, maka disitulah kita nanti baru melihat di mana entry point kita. Maka yang kita pelajari nanti adalah bagaimana ciri-cirinya kita entry. Oke, support resisten kita sudah jelaskan ya panjang lebar tadi. Termasuk begini ya, support resisten itu selalu nanti berhubungan. Support resisten itu selalu berhubungan ketika dia membentuk level yang baru ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa setiap lekukan ini menjadi level. Sehingga ketika ini dia turun, jangan kita buru-buru menyimpulkan oh ini mau turun kuat. Karena di sini ada level, hati-hati. Dia mampu enggak break. Kalau enggak mampu break, dia bisa mantul lagi kembali, naik lagi jauh lebih kuat. Di atasnya lagi ada level, hati-hati kalau dia turun. Ya, biasanya kalau turun merah-merah sudah ketakutan, paniknya luar biasa. Oh ini mau anjlok, oh ini mau turun, oh ini mau longsor dan sebagainya. Padahal ini cuma koreksi. Di sini ada level, dia tidak dilewati, berpotensi kembali naik.